Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muharmona Aprila. Di sini saya ingin menjelaskan materi teori akuntansi yaitu signaling teori. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sekali lagi, kembali lagi bersama saya Muharmona Aprila. Di sini saya ingin menjelaskan materi teori akuntansi yaitu signaling teori. Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. T.C. Miller menyatakan teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku kepentingan. Menurut Georgianto, pada tahun 2013, signaling teori menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang, bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar, atau investor dan kreditor. Secara prinsip, signaling teori adalah suatu keputusan yang diambil oleh investor, emiten, atau pemerintah yang nantinya keputusan tersebut akan memberikan sinyal pada pasar akan kecenderungan atau tren di masa yang akan datang. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news, atau sinyal buruk atau bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Variabel yang terkait. Pertama, rasio keuangan. Laporan dapat pihak untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Yang kedua, variabel moderator. Nilai perusahaan yang baik dapat menjadi sinyal positif dan sebaliknya. Nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi sinyal negatif. Hal ini disebabkan karena motivasi investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan sehingga perusahaan yang bernilai tidak baik cenderung akan dihindari investor. Ketiga, variabel kontrol merupakan upaya untuk menarik perhatian investor dengan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kondisi yang bagus. Pasar akan merespon sinyal secara positif jika pemberian sinyal kredibel. Keempat, variabel terikat. Pihak eksekutif perusahaan harus memiliki informasi yang lebih baik
dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor agar investor tertarik lalu terikat pada perusahaan. Kelima, ketersediaan informasi. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Kelebihan signaling teori. Kelebihan teori ini adalah kemampuan menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Kelemahan dari model ini adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage. Kelemahan lain adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible aset tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang mature atau tangible aset tinggi yang tidak menggunakan hutang. Akan tetapi, di dalam teori diperlukan untuk mengurangi efek ketidaksimetrisan informasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.